Ini saya merinding langsung nih Mas, merinding ya. Adrenalin langsung terasa dari sekarang karena kita sudah hadir, kebetulan saya juga dipercaya menjadi host tahun lalu dan alhamdulillah masih dipercaya lagi bersama dengan Arafi sama Ko Ruben sama Astrid Tiar. Ini seperti biasa kalau lagi malam HUT SCTV, Mas Mulben ke sana, Ruben ke sini. Aduh, itu bakalan seru banget. Oke, sebelum tahu lebih banyak kreatif acaranya seperti apa, mungkin dari Mas Banar dulu boleh Mas ya? Ya. Ini extraordinary banget dari teaser yang kita lihat, seperti apa sudah terbayang, lighting, lampu, kombinasi dari pengisi acara, mungkin dari Mas Banar sendiri, dijelaskan persembahan extraordinary seperti apa yang akan dihadirkan oleh SCTV untuk pemirsa setianya di ulang tahun ke-34. Silakan Mas Banar. Baik Ben, dan juga rekan-rekan sekalian para wartawan maupun juga pemirsa setia SCTV yang juga memantau acara ini dari online ya. Jadi ini alhamdulillah SCTV memasuki usia 34 yang menurut saya ini usia yang menunjukkan kematangan SCTV, dan tema tahun ini tetap dengan extraordinary, itu adalah menunjukkan bahwa kita berusaha untuk selalu memberikan yang luar biasa kepada pemirsa kita. Dan nanti Mas Mul akan menceritakan lebih detail tentang malam puncak itu nanti seperti apa dengan tema Dear Love itu, karena dengan cinta itu kita bisa saling terhubung dengan audiens kita, dengan penonton kita. Kita mencintai penonton kita pun mencintai kita. Nah ini yang kemudian kita mungkin kalau perlu saya jelaskan sedikit bahwa itu tidak hanya yang ada di layar SCTV nanti tanggal 24. Kita sudah mulai rangkaian acara ulang tahun itu sejak beberapa bulan yang lalu. Di bulan April kalau kita bisa tarik ke belakang itu kita udah mulai dengan karnaval ya. Karnaval dari Madiun, kemudian Majalengka, Wonogiri, kemudian terakhir kemarin Kuningan. Ben mungkin juga jadi saksi di sana betapa hampir 100.000 orang tumpah ruah di sana. Itu wujud bahwa kecintaan penonton terhadap SCTV itu luar biasa. Nah, di situ kami semakin mengasah rasa itu untuk kembali memberikan yang terbaik tentunya untuk pemirsa kita. Jadi itu kemudian di samping karnaval kita juga ada festival. Jadi kalau karnaval itu kakaknya, festival adiknya lah gitu ya. Kita datang di 3 kota, ada di Kendal, kemudian Pandeglang dan Brebes. Itu juga puluhan ribu orang datang. Nah bedanya apa? Kalau festival ini kita lebih deket seperti tadi Ben sampaikan. Intim ya Mas? Lebih intim. Jadi kita mendekatkan diri ke fans kita yang kemudian kita bisa menyantuni mereka yang membutuhkan, baik itu di yatim piatu maupun orang yang membutuhkan. Terus kemudian kita melibatkan fans base kita. Tadi Ben bilang bahwa mereka nonton sinetron kita betul, makanya kemudian teman-teman sosial media bisa mendapatkan fanbase di kota-kota tersebut, menggait mereka, melibatkan dalam acara semacam meet and greet, karena kita bawa artis seperti Ben datang ke kota tersebut, kemudian kita live streaming sehingga tidak hanya di kota itu saja tapi bisa disaksikan di kota-kota yang lain. Nah kemudian itu kurang lebih yang untuk off air ya. Nah untuk yang online kita juga melakukan tadi disebut Comfest atau Community Festival atau Community Fans gitu ya. Jadi bahwa kita fans itu menjadi sebuah ibaratnya bahan bakar buat kami untuk terus berkreasi memberikan yang terbaik untuk fans kita. Karena kalau tanpa mereka kita tentunya tidak bisa memberikan yang terbaik. Jadi kita berusaha men-treatment mereka dengan menyuguhkan ke mereka konten-konten yang diharapkan bisa memberikan kedekatan lebih dalam lagi kepada mereka. Misalnya tadi disampaikan kita ada live streaming dari beberapa event ya. Ketika festival kita live streaming dari 3 kota. Kemudian nanti di tanggal 22 kita akan melakukan live streaming dari 4 lokasi sinetron kita. Terus kemudian tanggal 23-nya sendiri dengan kapal-kapal sinetron kita dan juga beberapa artis utama pengisi acara di tanggal 24. Dan kemudian di tanggal 24-nya itu adalah nanti kita live streaming dari backstage ya. Dari backstage yang kemudian diharapkan penonton pengen bisa tahu apa sih di belakang layar pagelaran yang luar biasa megah itu, apa yang terjadi di sana dan seterusnya. Nah itu kurang lebih kita pengen mendekatkan kita kepada fans kita. Itu dari sisi online. Kemudian juga di online ini nanti teman-teman sosial media sedang menjalankan campaign lomba semacam yel-yel begitu. Nanti fanbase yang terbaik lah yang beruntung akan kita bawa ke
Jakarta. Kita akan bawa ke panggung megah Malam Puncak untuk mereka bisa duduk di tempat yang nyaman, kemudian bisa bertemu dengan artis-artis, yang menikmati suasana dan seterusnya. Sehingga harapannya fanbase itu kita serve sebagai loyal audiens kita patut mendapatkan tempat yang terhormat di pagelaran Malam Puncak nanti. Nah, itu untuk yang online. Kemudian kita tadi juga sudah disebutkan ada charity. Ya, charity itu kita sudah melangsungkan ini beberapa tahun yang lalu. Jadi misalnya kayak kejutan bayi itu sudah 14 tahun kita jalankan ya. Setiap tahun kita memberikan santunan kepada bayi yang lahir di tanggal 24 untuk berbagi kebahagiaan bagi keluarga yang mendapatkan menikmati kehadiran si kecil di dunia ini. Kita berbagi dengan mereka, kita berikan santunan 5 juta rupiah dan kemudian bingkisan itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, saat ini kita sudah menyebar tim teman-teman dan juga bingkisan itu sudah kita kirimkan ke semua daerah. Nah, tinggal siap-siap nih, mana yang nanti akan lahir tanggal 24 itu yang akan dapat bingkisan. Nah, kemudian charity yang berikutnya yang ini juga menurut kami adalah sesuatu yang langkah yang mulia dan kita akan teruskan sampai nanti tentunya. Jadi pembangunan jembatan. Jadi kita tahu di Indonesia itu banyak sekali tempat-tempat yang belum memiliki jembatan infrastruktur yang bagus. Ada yang rusak, ada yang mereka harus memutar sekian kilometer jauhnya untuk sekolah dan untuk pergi berbelanja dan seterusnya. Nah, kita coba bantu mereka untuk mendapatkan jembatan yang baik. Ya, tentunya kita tidak bekerja sendiri, kita membantu mereka dengan menggalang donasi pemirsa untuk kemudian kita bangun jembatan di tempat tersebut. Saat ini sedang berlangsung di Depok, Kecamatan Pakenjeng itu sekitar 70 meter lebarnya, lebar jembatan itu. Dan saat ini pula per hari ini tadi kita pantau donasi dari warga, dari masyarakat itu luar biasa. Ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, hampir 1 miliar kita mengumpulkan dana dari masyarakat. Jadi mudah-mudahan itu menjadi amal baik dari pemirsa sekalian dan juga bermanfaat buat warga di sekitar jembatan Asia yang akan kita bangun tersebut. Jadi itu kalau kemudian kita ngomong charity. Jadi tadi off air sudah, kemudian online sudah, kemudian charity. Nah, ini nanti juga on air nih yang nggak kalah menariknya. Jadi kita juga menghiasi layar kita dengan program-program spesial kita. Ada 5 judul FTV spesial yang kita treatment dengan spesial, itu nanti akan tayang di tanggal 21 sampai tanggal 26 Agustus. Kemudian film layar lebar itu ada 9 judul film layar lebar, dengan 2 diantaranya itu yang fresh belum pernah tayang di TV, itu ada 12 cerita Glenn Anggara dan Miracle in Cell Number 7, ini film box office yang mengharu biru ya, Vino Bastian. Nah, kemudian juga ada infotainment special Hood, ini ada 7 episode tanggal 19 sampai 25 Agustus. Ini akan, nah ini uniknya ini, yang menjadi host adalah artis-artis sinetron kita. Nah, mungkin Ben tidak termasuk tapi ya. Tahun lalu saya ikut. Oh, tahun lalu. Tahun lalu sempat ikut. Sekarang giliran mereka. Tahun ini ada Dinda Kirana, Haris Friza, Lafiki, Nicholas, kemudian Brian McKenzie dan Antonio Blanco dan lain-lain. Jadi harapannya kita bisa menjadikan sesuatu yang spesial di rangkaian ulang tahun kita. Nah, langsung aja di hari H ya. Hari H itu ada apa saja? Karena itu yang benar-benar persembahan spesial kita. Dari pagi kita buka dengan doa karena ya memulai hari kita sebaiknya dengan berdoa dan itu adalah hari ulang tahun kita. Jam 3.30 kita ada namanya Munajat 34 ya. Program Munajat 34 itu kita di situ ada dipandu Ustaz Soulmate, kemudian ada Ustazah Mimi Jamila dan ada bintang tamunya Inara Rusli. Kita berdoa bersama di situ mensyukuri nikmat yang sudah kita dapatkan dan doa mudah-mudahan kita bisa terus menjaga amanah dari penonton, memberikan yang terbaik untuk selalu berbuat yang terbaik untuk penonton kita. Terus kemudian disambung dengan liputan 6 pagi spesial Hood. Terus kemudian habis itu jam 6 kita ada Halo Celebrity spesial Hood juga yang hostnya di hari itu adalah Haris Friza. Kita tahu dia adalah salah satu pemain di sinetron kita Saleha yang sekarang nomor 1 ya. Muncul langsung nomor 1. Ya. Terus kemudian setelah liputan 6 pagi kita ada film Warkop DKI Reborn 1, kemudian disambung Warkop DKI Reborn 2. Terus kemudian ada Kita Cinta dari SMA, filmnya Prilly. Terus kemudian kita jeda sejenak dengan liputan 6 siang spesial Hood. Kemudian disambung lagi dengan 12 Cinta Glenn Anggara, cerita cinta Glenn Anggara. Terus kemudian dilanjutkan lagi dengan Miracle in Cell Number 7. Nah, baru di jam 18.30 ini yang kita tunggu-tunggu, pagelaran yang termegah di tahun ini buat kami ya, SCTV ya, karena ini adalah program paling besar kami yang kami persiapkan berbulan-bulan. Nah, nanti Mas Mul bisa cerita bagaimana persiapan maupun apa yang akan ditampilkan.
luar biasa malam puncak HUT SCTV yang ke-34 Extraordinary ini. Benar-benar bertabur bintang dengan bintang lokalnya ya, Indonesianya kita ada Iwan Fals, ini kan luar biasa menjadi ikon dari musik Indonesia. Kemudian ikon yang lain dari musik Indonesia juga adalah Rhoma Irama. Ya, Rhoma Irama. Terus kemudian ada Padi Reborn, ada Lesti dan Bilar, kemudian ada Malik The Essential yang viral lagunya ya. Kemudian ada Raisa dan lain-lain. Nah, terus kemudian ada satu artis internasional, Crash Adam. Itu yang kita perlu tunggu nanti dari Mas Mul, perlu di-spill kira-kira apa yang akan ditampilkan Crash Adam ini gitu. Jangan di-spoiler, Mas. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Harus ya? Justru harus tahu. Kita bikin penasaran aja. Betul. Ini paling jago nih bikin penasaran nih. Nah, temanya tadi saya sampaikan adalah Dear Love ya. Dear Love itu kami merasa secara filosofi bahwa cinta ini menjadi yang menghidupkan SCTV selama ini, karena dengan SCTV mencintai secara tulus pemirsanya juga akan mencintai secara tulus pula SCTV. Nah, wujudnya adalah kita memberikan yang terbaik melalui tayangan-tayangan ini, dan dengan cinta itu pula kemudian bisa mewarnai perjalanan SCTV selama 34 tahun. Kurang lebih gitu, Ben. Nice, very nice. Saya sendiri kemarin kalau boleh saya cerita, waktu saya ke Brebes, salah satu bentuk cinta yang diberikan mungkin ya sedikit banyak bisa membantu, tapi effort untuk SCTV melakukan atau jemput bola, memberikan charity. Saya waktu hadir di salah satu rumah seorang bapak yang belum pernah mendapatkan operasi katarak kurang lebih 4 tahun, totally blind, nggak bisa melihat, tapi berkolaborasi dengan yayasan lokal, akhirnya bisa mendapatkan perawatan katarak dan juga memberikan perawatan gratis seumur hidupnya. Itu menurut saya satu yang sangat-sangat direspon sama warga sana. Dan harapannya setelah itu cinta dalam bentuk keluarga ini bisa berbalik pada saat nanti kita perayaan HUT SCTV 34. Ya, betul.